Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Silahkan isi absen yang sudah saya kirim di grup WhatsApp-nya ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran 4 tentang haji kelas 5. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa bisa meyakini haji merupakan perintah Allah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan arti haji baik secara bahasa maupun istilah dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hukum haji dan hukumnya dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan syarat wajib haji dengan baik. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan tata cara haji dengan benar. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan gambar orang yang melakukan ibadah haji. Pengertian haji. Secara bahasa, haji berarti pergi Pengertian haji. Secara bahasa, haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah di kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat tertentu. Adapun dimulainya kewajiban haji, ada yang mengatakan sejak tahun ke-9 Hijriah, ada juga yang mengatakan sejak tahun ke-6 Hijriah. Kewajiban melaksanakan haji adalah 1 kali seumur hidup bagi orang Islam yang mampu. Bagi anak kecil yang belum balik atau ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka sah, tetapi amalnya dalam mengerjakan haji menjadi amalan sunnah. Bila ia telah dewasa dan mampu, ia diwajibkan untuk mengulang kembali ibadah haji tersebut. Hukum melaksanakan ibadah haji. Hukum asal ibadah haji adalah wajib, namun dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi sunnah, makruh, bahkan haram. Dalam kaidah fikih ditegaskan bahwa hukum berlaku sesuai dengan illatnya atau alasannya. Al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum berlaku sesuai alasannya, yaitu yang pertama, wajib untuk pertama kali dan telah mampu menjalankannya. Demikian pula bila bernazar atau berjanji untuk haji, maka wajib dilaksanakan. Yang kedua, sunnah. Apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kalinya dan seterusnya. Yang ketiga, makruh. Apabila sudah pernah dilaksanakan, sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk berlangsung hidup. Dan yang terakhir ada haram, jika pergi haji dengan maksud membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci Makkah. Syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Haji tidak wajib bagi orang selain muslim. Yang kedua, balik atau dewasa. Tidak wajib bagi anak-anak. Yang ketiga,
merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Yang keempat, akil, tidak wajib bagi orang gila. Dan yang terakhir ada ista'ah atau mampu. Yang terakhir ista'ah atau mampu. Orang yang belum atau tidak mampu tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Adapun pengertian ista'ah atau mampu adalah yang pertama, mampu di sisi jasmani dan rohani, mempunyai bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang ditinggalkan. Ada kendaraan, baik sendiri atau menyewa. Aman dalam perjalanan. Jika terjadi perang atau hal-hal yang membahayakan jiwa, maka tidak wajib haji. Bagi perempuan harus bersama mahramnya atau bersama perempuan lain yang dipercayainya. Rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram, yaitu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram disertai niat atau umroh. Dalam ihram ada hal-hal yang disunahkan, antara lain mandi sunah ihram, memotong kuku, mencukur rambut, memakai wewangian, memakai baju putih, tidak dijahit, salat sunnah ihram, memperbanyak baca talbiyah. Berikut ini merupakan bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Rukun haji yang kedua, wukuf, yaitu hadir dan berdiam diri di padang Arafah. Waktunya mulai dari tergelincir matahari atau zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah, pada terbit fajar 10 Zulhijjah, bulan haji. Orang yang sedang mengerjakan haji wajib berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Yang ketiga, tawaf, yaitu berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf rukun ini dinamakan tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul atau bercukur, yaitu menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Yang keenam, mengurutkan rukun dalam arti antara rukun yang satu dengan yang lainnya mesti dikerjakan secara berurutan. Wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji.
Jika salah satu haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayarnya dengan dam atau denda. Yang termasuk wajib haji adalah yang pertama, ihram dari mikat, dari batas-batas tempat dan waktu tertentu. Yang kedua, mabit, bermalam di Musdalifah. Waktunya setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar 3 jumroh, ula, wusta, dan Aqabah pada hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat, mabit atau bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima, tawaf wada, tawaf perpisahan, sewaktu akan meninggalkan kota Makkah. Yang keenam, menjauhkan diri dari yang haram atau dilarang karena ihram. Sunnah haji. Sunnah menurut Imam Syafi'i adalah semua pekerjaan yang diperintahkan Allah tetapi tidak bersifat jazim atau tegas, diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya serta tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Sunnah, mandub, mustahab, dan tatawu adalah kata-kata sinonim atau yang sama yang memiliki satu arti. Di antara sunnah haji yaitu yang pertama, mandi ketika hendak berihram, yang kedua membaca talbiyah, dan yang terakhir tawaf kudum untuk yang berhaji ifrat atau qiran. Perbedaan rukun haji dan wajib haji. Rukun haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tertinggal, tidak sah hajinya dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Wajib haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, namun bila tertinggal dapat diganti dengan dam atau denda dan hajinya masih sah. Amalan haji yang pertama, ihram dan wukuf. Yang kedua, mikat. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, wukuf di Arafah. Yang keenam, bermalam di Musdalifah. Yang ketujuh, bermalam di Mina. Larangan selama berhaji. Larangan bagi laki-laki: memakai pakaian yang dijahit, memakai sepatu yang menutupi mata kaki, atau memakai kaos kaki, menutup kepala, menjadi wali nikah. Larangan bagi perempuan: yang pertama, menutup muka dan memakai sarung tangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan: yang pertama, memakai wewangian, mencukur atau memotong rambut dan bulu badan lain, dan memotong kuku, berburu dan membunuh binatang yang halal dagingnya, memotong atau mencabut pohon-pohon yang tumbuh di tanah haram, menikah dan bercumbu rayu, bersuh tubuh dan bercumbu rayu, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Pembayaran dam atau denda. Dam dalam haji disebabkan karena melanggar. Dam bisa juga disebut fidyah, yang artinya tebusan,
dan kafarah yang artinya penghapusan atau hadyu yang artinya pemberian. Orang yang melanggar larangan dalam ibadah haji atau umroh wajib membayar dam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dam dilihat dari sebabnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dam sebab melanggar larangan ihram bersetubuh sebelum tahallul pertama. Haji dan umrohnya batal dan harus diulang pada kesempatan yang lain, dan membayar dam berupa yang pertama, menyembelih seekor unta di tanah suci Mekah. Kalau tidak ada unta, maka seekor lembu di tanah suci Mekah. Kalau tidak ada lembu, diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak ada kambing, diganti dengan uang seharga seekor unta dan dibelikan makanan. Makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak ada makanan, hendaklah puasa. Tiap-tiap seperempat gantang di hari unta, tiap-tiap seperempat gantang di harga unta, ia harus puasa 1 hari, dan tempatnya boleh di mana saja. Dam karena melakukan suatu larangan sebagai berikut. Yang pertama, bercukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai wewangian, memakai minyak rambut, bersetubuh setelah tahallul pertama. Dendanya berupa menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Kalau tidak ada, diganti berpuasa 3 hari. Kalau tidak mampu berpuasa, diganti dengan bersedekah makanan 3 gantang atau 9,3 liter kepada 6 orang fakir miskin. Dam karena membunuh binatang buruan di tanah suci kecuali ular, kalajengking, tikus, dan lain-lain yang membahayakan. Adapun dendanya sebagai berikut. Yang pertama, menyembelih binatang serupa dengan yang dibunuh. Kalau tidak mampu, bersedekah dengan yang dibunuh. Kalau tidak mampu juga, diganti dengan berpuasa seharga binatang yang dibunuh, di mana tiap-tiap seperempat gantang harus berpuasa 1 hari. Dam sebab meninggalkan salah satu rukun dan wajib haji. Dam karena tidak mengerjakan salah satu dari amalan yang di bawah ini. Yang pertama, tidak hadir di padang Arafah, mengerjakan haji secara tamattu atau qiran, tidak ihram dari mikatnya, tidak bermalam di Musdalifah dan Mina, tidak melontar jumroh, tidak melakukan tawaf wada. Adapun dendanya sebagai berikut: menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban dan diberikan kepada fakir miskin. Kalau tidak dapat, boleh menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari. 3 hari dikerjakan pada waktu haji dan 7 hari lagi dikerjakan setelah kembali ke tanah air. Dam kepada orang yang terhalang di jalan dan tidak dapat meneruskan haji dan umroh sedang dia sudah berihram adalah menyembelih seekor kambing di tempat terhalang, kemudian bercukur rambut dengan niat tahallul. Jodohkanlah soal di bawah ini dengan jawaban yang sesuai. Tulislah pada buku latihan kalian ya. Kerjakan soal latihan pada tugas akhir di pelajaran 4 pada halaman 99 sampai 102 di buku latihan kalian masing-masing ya.
Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhirinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.